Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikut ini adalah di kegiatan gereja kita. Saat ini GBI MMTC, Antares dan Grand Menteng membuka live. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikut ini adalah informasi kegiatan gereja kita. Saat ini GBI MMTC, Antares dan Grand Menteng membuka layanan call center bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, kunjungan, serta informasi, dapat menghubungi nomor telepon ataupun WhatsApp daripada call center gereja kita di nomor 0811 6555 839. Masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan juga persembahan untuk pembangunan gereja kita. Dan Bapak Ibu dapat memberikannya di rekening Bank BCA di nomor 0352962871 dan juga di Bank BTN 00445 015000145559. Sehubungan dengan adanya instruksi pemerintah untuk kita masih tetap di rumah saja, maka ibadah gereja kita masih juga dilakukan di rumah masing-masing secara online. Untuk itu Bapak Ibu dapat mengakses ibadah Mesbah Keluarga melalui YouTube, Facebook, kemudian Instagram. Demikianlah warta sepekan gereja kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom. Ya, shalom bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun kita semuanya berada. Saya percaya setiap kita dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya di tengah-tengah apapun pergumulan kita hari-hari, berkat Tuhan tetap ada atas setiap kita. Amin. Saatnya kita semua untuk boleh bergabung bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Saatnya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Filipi 4 berkata, Allahku kan mencukupkan segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama kita katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, maka kami beroleh kuasa, kami beroleh kemampuan, kekuatan untuk menikmati segala berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami, yang Kau janjikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Penuhi kami ya Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan ke atasku. Benar ya Tuhan, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan
Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dengan segenap hati kita mulai menyembah Tuhan. Bila mata hati kita tertuju kepada Tuhan malam hari ini, mari angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih, syukur bagimu Yesus. Rohmu yang tak terbatas mengalir dalam hidup kami, menjamah, memulihkan kami, membangkitkan kami ya Tuhan. Syukur kami naikkan bagimu, syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, iya nama Sando. Haleluya, haleluya.
Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah tinggal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kalau pada saat ini boleh kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu bagi kami, selain daripada mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berterima kasih Engkau telah memberikan kami waktu ya Tuhan, untuk boleh datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih buat waktu ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya dengan persekutuan kami dengan Tuhan, kami mengalami kekuatan-kekuatan yang baru. Kami mengalami sukacita yang datang dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih pada kesempatan ini juga Tuhan. Kami mau berdoa buat para pembina rohani kami, Bapak Pendeta Isnur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, beserta dengan wakil-wakilnya. Kami juga berdoa ya Bapa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Erbamba Jona beserta dengan keluarganya. Kami berdoa buat gembala keluarga besar Medan Plaza, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayeno beserta keempat wakil gembala ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala yang kami kasihi di tempat ini, Gembala MMTC Antares dan Grementeng, Bapak Pendeta Stefanus Leong Tuhan, beserta dengan wakil gembala dan keluarganya. Tuhan, Engkau berkatilah para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa sempurnalah perlindungan-Mu atas mereka. Kami berdoa pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan memenuhi para pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami umat-Mu boleh mereka bawa di dalam jalan-jalan-Mu. Boleh mereka menuntut kami yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa apa yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka, pelayanan, keluarga, kekayaan, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami buat para pemimpin-pemimpin kami. Pada kesempatan ini juga kami berdoa khususnya buat medis, buat para dokter ya Tuhan, sebagai garda terdepan Tuhan untuk menangani orang-orang yang sudah terinfeksi daripada COVID-19. Tuhan, kami berdoa Engkau yang melindungi para medis. Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan demi kekuatan bagi mereka. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi pasien-pasien yang sedang dirawat pada saat ini, yang telah terinfeksi oleh COVID-19. Tuhan, kami mohon uluran tangan-Mu. Engkau jamah setiap yang sakit yang sedang dirawat pada saat ini. Biarlah sakit penyakit mereka diangkat dari kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bebas dari sakit penyakit, boleh mereka beraktivitas, dan terlebih-lebih boleh mereka memuji dan memuliakan nama Bapa di sorga. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan, bahkan obat-obat yang mereka konsumsi dari dokter ya Tuhan. Engkau berkati Bapa, agar semuanya itu boleh bekerja sama untuk mendatangkan kesembuhan yang sempurna atas pasien-pasien yang telah terinfeksi oleh COVID-19. Terima kasih, kami percaya Tuhan, maka semuanya ini boleh berlalu oleh karena campur tangan-Mu. Dan kami percaya janji-Mu semuanya indah pada waktunya. Terpujilah nama Bapa di sorga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, kita katakan amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sana kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Buka
Jamahan-Mu ya Tuhan. Amin. Di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah, ku buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan-Mu ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Katakan menyembah, buka hati. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah dimanapun engkau berada. Roh Kudus menjamah-Mu. Amin. Kau ambil Alih seluruh hidupku. Di altar-Mu katakan menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu katakan dengan iman. Amin. Sekali lagi katakan. di altar-Mu. Menyembah-Mu. Berikan kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Ila bala 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 bala. Ila baba 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 baba. Mari jangan memikirkan yang lain. Pusatkan pikiranmu, angkat hatimu menyembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya menyembah kepada Yesus, hanya menyembah pada Tuhan. Ila bala 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 bala. Ila bala 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 bala. Ila bala 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 bala. Ila bala 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 bala. Ila bala 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 bala. Sembah, sembah, sembah. Mulai mengalir urapannya, mulai mengalir. Terima saja, terima saja, terima saja. Ila bala 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 bala. Terima. Ila bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Penuhi pengurapanmu, penuhi pengurapanmu, penuhi, 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 penuhi. Bala 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 bala. Sila bala bala bala. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah di mana kami berseru dalam nama-Mu. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Setiap di mana tangan kami terangkat, kami percaya Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu sehingga kami tidak pernah berjalan sendiri ya Tuhan. Engkau tidak pernah untuk menghadang daripada
berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau selalu memberikannya kepada kami. Bahkan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti berkat-berkat-Mu, dan kami dapat dituntun oleh Roh Kudus untuk menikmati daripada apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami yang mendengar, urapi daripada setiap yang menonton daripada video ini. Urapi Tuhan, bahkan kami semua di tempat ini, kami dapat merasakan hadirat-Mu, termasuk Engkau yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu hadir untuk kita semua di tempat ini. Urapi daripada setiap telinga yang mendengar dan hati yang menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, biarlah tuntunan-Mu yang terjadi, sehingga kemuliaan-Mu dibicarakan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini adalah daripada suasana 10 hari di mana Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, dan kemudian 10 hari kemudian maka Roh Kudus itu akan tercurah. Sehingga di dalam topik daripada khotbah saya berbicara tentang Yesus memberkati dan Roh Kudus menuntun kita ke dalam berkat. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Lukas 24 ayat yang ke-50 dan 51. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat yang ke-50 dan 51. Ayat yang ke-50, beginilah firman Tuhan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengangkat tangannya dan kemudian memberkati daripada murid-muridnya pada masa itu. Bukankah daripada setiap ibadah kita selalu melihat pada saat akhir daripada ibadah kita selalu mendapatkan doa berkat. Nah saudara, banyak orang membuka daripada tangannya dan menerima doa berkat. Tetapi apakah saudara mengerti berkat apa saja yang kita terima daripada doa berkat itu? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kita harus melihat satu persatu daripada apa saja yang kita terima, sehingga kita mengimani daripada waktu kita membuka kedua tangan, dan pada saat dimana hamba Tuhan itu memberkati, berkata diberkatilah engkau, dan kita akan menerimanya, dan itu bisa menjadi kenyataan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, apa saja berkat yang diterima? Yang dikatakan berkat itu di dalam bahasa Yunani itu adalah eulogia. Artinya apa? Yang pertama saya ingin pesan di tempat ini. Apa arti daripada berkat itu? Yang pertama, adanya karya karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Yang percaya katakan amin. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara bekerja, saya bekerja, waktu minggu kita itu membuka kedua tangan kita menerima berkat itu. Berkat itu artinya karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan saudara itu berhasil. Di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-12 di situ dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yang percaya katakan amin. Nah itu yang pertama, berkat yang dimana Tuhan memberkati. Yang kedua, saudara itu dan saya itu harus bisa mengerti. Yang dikatakan kedua itu adalah apa? Sekalipun kita dalam keadaan yang sulit, Allah tetap bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Jangan pernah berkata di mana Allah, di mana Allah, ada Covid, di mana Allah. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya Allah selalu ada bersama denganmu. Itu yang terjadi. Saudara lihat daripada satu ayat di dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau
dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat ini berbicara kepada Ishak. Waktu Ishak itu menabur di tempat asing daripada dia, dan kemudian dia itu dalam masa-masa yang tidak enak, masa-masa kesulitan, dia pun kekeringan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, saya menyertai engkau. Itu luar biasa. Jangan pernah ada ketakutan yang memimpin kehidupan kita. Saya ingin memberitahukan, waktu kita takut, yang terjadi kita tidak dapat melihat Allah, kita tidak bisa merasakan Allah, kita tidak dapat dituntun oleh Allah lagi, sehingga doa berkat pun kita terima itu hilang semua. Yang ketiga, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ketiga, waktu kita diberkati, apa itu berkat? Berkat Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Itu yang terjadi. Sekali lagi saya katakan, berkat Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Di situ dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Di dalam roh. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita itu bisa kuat karena roh Allah ada bersama dengan kita. Kita itu bisa berkuasa karena roh Allah ada bersama dengan kita. Kita itu bisa melewati daripada masalah karena ada pertolongan daripada roh Allah bersama dengan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi saudara itu harus tahu kenapa ada orang bertahun-tahun membuka tangannya, menerima doa berkat, tetapi dia tidak diberkati. Perhatikan baik, perhatikan baik. Karena hidup ini jangan menjadi yang sia-sia. Sama-sama 24 jam. Ada yang diberkati, ada yang tidak diberkati. Ada terima berkat, tetapi tidak bisa menjadi kenyataan. Tetapi ada yang sudah terima berkat, maka bisa berubah menjadi kenyataan berkat-berkat itu. Perhatikan, apa yang salah? Jangan pernah menyalahi daripada Tuhanmu. Jangan pernah menyalahi daripada pendetamu. Jangan pernah menyalahi daripada orang-orang lain, tetapi lihat dirimu sendiri. Apa yang menjadi kesalahan pada saat kita terima berkat Tuhan, tapi tidak bisa menjadi kenyataan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan satu. Yehezkiel 47, ayat yang kelima. Yehezkiel 47, ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Perhatikan, ini berbicara air. Maka di ayat yang ke-47, Yehezkiel 47 ayat yang kelima, di situ dikatakan, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Artinya apa? Dia sudah mengambang sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Orang yang dapat berenang tidak pernah menginjak kakinya di dasar. Orang yang berenang selalu tergantung dengan airnya. Orang yang namanya berenang selalu semuanya kekuatannya itu ada penampungnya, yaitu air. Perhatikan baik, secara perlahan saya akan berbicara. Kembali lihat Yohanes 7 ayat yang ke-38. Apa arti air itu? Apa sebenarnya air itu? Yohanes 7 ayat yang ke-38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi air yang dimaksud tadi di Yehezkiel itu adalah aliran air hidup. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang dimaksudkan di sini, roh, air yang dimaksudkan itu adalah roh. Yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus.
Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-39, di situ pada saat itu Yesus itu belum terangkat. Tetapi dia sudah membicarakan terlebih dahulu. Akan diterima oleh mereka yang percaya kepada dia. Itu 2000 tahun yang lalu. Berapa orang di tempat ini yang percaya pada Tuhan Yesus? Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus seharusnya dipenuhi oleh Roh. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Saudara, apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, lihat saja. Kembali lagi di dalam Yehezkiel. Yehezkiel di situ dikatakan, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berenang lagi. Saudara tahu ayat-ayat sebelumnya itu berbicara. Itu Roh Kudus itu mulai mengalir. Dan kemudian ada orang yang menerima daripada Roh Kudus itu. Ada orang yang mau diurapi hanya sebatas daripada pergelangan kaki. Itu belum dikatakan totally untuk menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Ada orang menyerahkan daripada hidupnya hanya sebatas daripada bukan pinggang ya, apa dikatakan lutut. Kalau air itu masih selutut, ya apa yang terjadi? Dia masih bisa melakukan dengan kehendak pribadinya. Ada yang dikatakan sampai sepinggang, itu masih bisa berupaya. Karena kehendak pribadi yang kita lakukan bukan kehendak daripada Allah. Tetapi di dalam Yehezkiel 47 ayat yang kelima di situ dikatakan berenang. Itu artinya tenggelam dan kemudian berada semua itu di dalam kehendak daripada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak bisa diberkati karena apa? Kita selalu menggunakan kehendak pribadi. Kita selalu berjalan pada keadaan pribadi. Yang enak untuk pribadi kita, kita mau, walaupun bukan merupakan kehendak Allah. Saya ingin memberitahukan, waktu kita tenggelam di dalam kehendak Allah, waktu kita mendapatkan pengurapan secara penuh, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang terakhir, saya berkata, Yehezkiel 47, ayat ke-9 sampai dengan ke-12. Saya akan angkat beberapa saja, yang ke-11 dan 12 saja. Saya akan baca di sini, ya, untuk menghemat waktu. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang ke-11 di situ dikatakan, ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan pengurapan Roh Kudus. Ayat yang ke-11, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Apapun keadaannya tetap terjaga. Ayat yang ke-12, kepada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buah, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saya percaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi dan mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, mereka itu tidak kekurangan daripada berkat, mereka itu kelimpahan daripada berkat. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan di tempat ini, dalam doa berkat bagi yang percaya, kita telah menerima karunia ilahi untuk pekerjaan kita berhasil. Yang kedua, Allah menyertai kita. Dan yang ketiga, kekuatan, kuasa, pertolongannya itu ada di dalam. Dan kemudian izinkan dirimu dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh, maka kita tidak kekurangan berkat-berkatnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati, berserah penuh, katakan di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
membawa secara khusus untuk pengusaha. Mari angkat kedua tanganmu, engkau angkat. Saat engkau mendengar daripada, saat engkau menonton daripada video klip ini, mari izinkan hatimu serahkan bagi Tuhan. Pikiranmu berserah pada Tuhan. Izinkan pengurapan Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada, engkau dapat merasakan. Karena engkau pengusaha, Tuhan berkati mereka. Karena di dalam perahu mereka terlalu banyak keluarga di dalam. Bukankah Tuhan juga mengasihi daripada setiap umat-Mu di bumi ini? Kami mengangkat tangan kami. Diberkatilah para pengusaha. Dalam keadaan sulit sekalipun, engkau angkat tanganmu. Izinkan berkat Tuhan turun kepadamu. Izinkan, angkat imanmu. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Izinkan berkat-berkat Tuhan mengalir. Perbenaran Tuhan terbuka. Ide-ide baru terjadi. New normal terjadi. Dan engkau bertahan. Engkau berkuasa. Engkau kuat. Engkau terobos. Engkau memimpin hal-hal yang baru. Haleluya, Jesus. Haleluya. Terimalah, 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 terimalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap karyawannya. Diberkatilah. Jadilah karyawan yang setia. Jadilah karyawan yang juga berharap kepada Tuhan terlebih dahulu. Berdoa bagi pengusaha-pengusaha. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sudahi daripada ibadah ini. Yang mau menerima Roh Kudus, tetap ikuti acara ini dari hari ke hari. Nanti ada puncak daripada hari engkau terima Roh Kudus. Yang belum bisa berbahasa roh, ikuti saja daripada acara ini. Mari angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu dan pikiranmu pada Tuhan. Kekasih-kekasih Yesus, terimalah berkat perlindungan, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan kasih sayang daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.